Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore menjelang maghrib ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga, sehingga kita bisa dipertemukan dalam keadaan alhamdulillah sehat walafiat dan bahagia ya. Karena sebentar lagi akan menjelang buka puasa. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Habiban Al-Karim, uswah dan qudwah kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, segenap keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah saya akan menyampaikan beberapa pesan khusus untuk diri saya dan untuk sahabat-sahabat sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat ya, dan mudah-mudahan tidak jenuh dikala semakin melemasnya tubuh kita karena sudah seharian tidak makan ya. Dari pagi saya juga tidak makan. Jadi semakin melemah tubuh kita, tapi mudah-mudahan tetap semangat karena kita akan memasuki saat-saat berbahagia. Di sini sudah pada nikah semua? Atau belum semua? Semua belum nikah? Kebalikannya. Jadi kita akan memasuki saat-saat berbahagia, tapi bukan nikah maksudnya. Saat-saat berbahagia adalah saat-saat ketika kita berbuka puasa. Karena sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Lis-shaimi farhatani, farhatan indal iftar wa farhatan indal liqa rabbik." Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan pertama saat berbuka puasa, dan kebahagiaan yang kedua saat bertemu dengan Tuhannya. Nah, insya Allah kalau berbuka itu biasanya wajahnya yang tadinya lemes jadi seger, yang tadinya cemberut jadi ketawa-ketawa. Nah, tapi ini saat-saat krisis ya. Saat-saat krisis, saat-saat kritis di jam-jam segini biasanya lumayan amarah juga biasanya. Kalau yang masak-masak ini kesenggol sedikit juga agak lumayan kan begitu. Makanya harus tetap bersabar. Nah, insya Allah dalam kesempatan yang baik ini, sahabat-sahabat sekalian, saya akan menyampaikan beberapa pesan khusus untuk diri saya dan untuk sahabat-sahabat sekalian pada umumnya. Nah, temanya tadi sudah disampaikan. Temanya beli satu dapat tiga, bebaskan dahaga, raih surga. Nah, ini promo banget sebenarnya. Kalau di Cafe Dakara ini ada promonya juga. Ada. Apa tuh promonya? Promo paket ya, ada promo paket bukber. Memang Ramadan ini banyak promo-promo ya, hampir semua tempat belanja itu ada promo. Ada promonya. Kita ke mall ada promonya gitu. Bahkan sampai beli mur saja, mur motor itu ada promonya juga gitu. Karena memang ini bulannya bulan promo, ikut-ikutan. Panitia besarnya adalah Allah. Allah itu membar pahala di bulan Ramadan ini, apapun dilipat gandakan. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, kalau kita melaksanakan ibadah sunnah di bulan suci Ramadan ini, pahalanya sama dengan melaksanakan ibadah wajib. Kalau kita melaksanakan ibadah wajib, pahalanya akan dilipat gandakan menjadi 70 kali lipatan. Jadi 70 kali lipat lebih banyak pahalanya dibanding dengan melaksanakan ibadah yang sama yang dilakukan di luar Ramadan. Jadi ini adalah bulan promo ya. Tetapi nanti ada deadline-nya juga. Namun promonya belum kehabisan, ayo kita maksimalkan saat-saat promo ini ya gitu. Jadi memang temanya promo banget. Beli satu dapat tiga. Apanya yang satu, apanya yang tiga? Ya. Kalau beli baju, beli dua gratis satu, jadi tiga. Nah, itu. Ini beli satu
dapat 3. Apa itu? Nah, sahabat-sahabat sekalian, salah satu pesan Rasulullah SAW ketika menjelang datangnya bulan suci Ramadan, beliau ini sempat memberikan khutbah kepada para sahabat saat itu dengan muka berseri berbahagia. Salah satu pesan beliau adalah, kata Rasulullah SAW, man fattara sha'iman fihi kana magfiratan lidzunubi. Barang siapa yang memberi makan di bulan Ramadan kepada orang yang berpuasa. Sekali lagi, barang siapa yang memberi makan di bulan Ramadan kepada orang yang berbuka puasa, maka yang pertama, magfiratan lidzunubi, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. 1. Yang kedua, wa'id qaraqbatin minanar. Yang kedua, akan dibebaskan dari siksa neraka. Kemudian yang ketiga, falahu ajru mislu ajri. Yang ketiga, akan diberikan pahala berpuasa seperti orang yang melaksanakan puasa. Ini enggak seimbang ya. Saya jadi ngelihatnya ke sebelah sana terus. Emang karena di sini kosong, bukan karena di sini laki-laki di situ perempuan, enggak. Karena di sini memang kosong gitu ya. Tapi kalau seimbang di sini ada perempuannya. Jadi lihatnya ke sana ke sini gitu. Ini karena di sini memang kosong gitu. Boleh pindah maksudnya sebagian. Ini waktunya sampai jam berapa? Sampai menjelang buka ya. Boleh nanti barangkali kita santai aja sambil interaktif ya. Barangkali nanti ada yang mau ditanyakan boleh. Kalau nggak ada yang ditanyakan nanti saya pulang. Ya, baik. Jadi tolong diingat-ingat, dicatat, nggak usah di buku, dicatat dalam hati aja, dalam pikiran. Ketika kita memberikan makan di bulan Ramadan kepada orang yang berpuasa, maka akan diberikan 3 pahala. Bukan 1, tapi 3 pahala. Jarang-jarang kayak gini. Di bulan yang lain nggak ada. Ya, nggak ada promo kayak begini. Hanya di Ramadan saja. Ya, ngadon-ngadon kita ngasih makan di bulan yang lain, pahalanya nggak sama seperti yang di Ramadan ini. Kalau di Ramadan ini kita ngerjakan 1, dapatnya 3. Ngasih makan bagi orang yang berpuasa, maka kita akan mendapatkan 3 pahala sekaligus. Apa itu pahalanya? Yang pertama, magfiratan lidzunubi. Dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Susah teh. Dosa diampuni itu susah. Baca istighfar saja belum tentu dosa kita diampuni. Ya. Tuh, apalagi kalau baca istighfarnya sambil teler. Astagfirullahaladzim kan gitu ya. Yang ada nanti jadi ngaco bacaannya kan gitu. Ya, baca istighfar saja belum tentu dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca istighfar boleh, tapi dapat ampunan dari Allah kan belum tentu. Karena yang Maha Pengampun adalah Allah. Allah mengampuni dosa kita atau tidak, itu terserah Allah. Tapi yang menakjubkan, kalau orang memberikan makan pada orang yang berpuasa di bulan Ramadan, itu sudah otomatis dosanya diampuni oleh Allah. Nggak usah dia minta, ya Allah ampuni dosa saya. Nggak usah minta, dosanya udah diampuni oleh Allah. Kan ini menakjubkan. Ya, menakjubkan. Jarang-jarang kayak gini. 1 itu. Yang kedua, orang ngasih makan di bulan Ramadan pada orang yang berpuasa, dia akan dibebaskan dari siksa neraka. Keren apa? Keren banget. Nah, siapa di sini yang mau dibebaskan dari siksa neraka? Pasti semuanya. Ya, pasti semuanya. Jangan kayak omongan orang itu. Nggak apa-apa dong masuk neraka juga asal ketemu sama artis aja. Ya. Ada orang yang ngomong gitu ya. Nggak apa-apa dong masuk neraka juga, kan neraka nanti ketemu sama artis kan itu. Neraka itu panas coy. Ya. Kalau misalkan sudah kuat masuk neraka, coba aja disiram sama air panas. Ya, luar biasa itu gambaran neraka itu. Yang bahan bakarnya saja dari batu, yang bahan bakarnya saja di tulang belulang manusia.
Apa iya sanggup manusia masuk ke dalam neraka? Tentunya tidak. Makanya ada doa atau ada sebuah bait syair yang fenomenal, dan itu kemudian dirilis ulang. Syairnya Abu Nawas. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirul dzambil azimi. Oh Tuhan, aku bukanlah ahli surga, namun tak sanggup menahan siksa neraka. Ini tarik ulur nih ya syairnya. Mau masuk ke sorga nggak pantas, banyak dosa, tapi kalau dimasukin ke neraka juga nggak kuat, maka keluar syairnya. Ilahi lastulil firdausi a'la. Jadi nggak bakal ada orang yang kuat masuk neraka. Neraka ini di bulan Ramadan bisa ditebus hanya dengan memberikan makan kepada orang yang berpuasa. Amalannya ringan, tapi pahalanya dahsyat. Masa iya kayak begitu ya? Oh, ini yang bicara Rasul. Kita iman nggak kepada Rasul? Iman kan? Ini yang bicara Rasul. Ternyata neraka bisa ditebus dengan memberikan makanan kepada orang yang berpuasa. Dan yang ketiga, pahala yang akan diberikan oleh Allah kepada mereka yang memberikan makan di bulan Ramadan pada orang yang berpuasa adalah dia dapat pahala seperti pahala orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Ada orang puasa nih, kan dapat pahala tuh, bahkan pahala puasa ini dirahasiakan. Ya, kalau pahala sholat berjamaah 27, kan begitu. Sodako ada yang dibalas 10, ada yang dibalas 700. Giliran puasa Allah rahasiakan. Nanti Allah yang akan balasnya, tergantung Allah. Kalau Allah maha kaya, berarti akan semakin banyak. Bahkan lipatannya barangkali lebih banyak dari lipatan 70 kali lipat atau 700 kali lipat. Jadi dirahasiakan. Nah, orang yang memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa di bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang puasa. Jadi double kalau kita puasa, terus kita pun ngasih makan kepada orang yang berpuasa. Ya kita dapat pahala puasa kita, terus kita dapat pahala dari orang yang berpuasa. Karena kita ngasih makan. Ada sahabat yang bertanya, kata sahabat begini, ya Rasulullah, kan tidak semua dari kita ini orang berada. Kita orang berada bukan? Ya ada ya, kalau nggak ada pasti mati ya tuh. Kita orang berada. Tidak semua di antara kita ini orang berada, kata sahabat. Maksudnya orang yang punya kemampuan begitu ya. Kata Rasulullah, kasihlah makan kepada orang yang berpuasa walaupun hanya dengan sebiji kurma. Saya tadi baca ya di pamfletnya itu gratis kurma ya, walaupun dengan sebiji kurma. Jadi bebaskan neraka walaupun dengan sebiji kurma. Cari ampunan walaupun dengan sebiji kurma. Raih pahala walau hanya dengan sebiji kurma. Kan gitu. Terus gimana? Kurma aja nggak bisa. Soalnya kalau beli kurma kan nggak bisa sebiji. Ya, minimal dia harus setengah kilo misalkan kan gitu ya. Nggak mampu juga beli kurma. Kata Rasulullah, kalau tidak punya kurma, dengan segelas air susu. Susu juga sama nih, nggak punya. Walau hanya dengan seteguk air putih juga tidak apa-apa. Saking mulianya amalan ini, memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa. Dan ini bisa dilakukan oleh siapapun. Kira-kira kalau ngasih air minum, berat apa ringan? Bisa apa tidak?
kalau ngasih minum kepada orang yang berpuasa? Sepertinya semua orang pun bisa melakukan. Tapi mohon maaf, kalau hati berat, kalau hati terhijab, kalau hati tertutup, amalan mulia ini walaupun ringan, tidak semua orang bisa melakukannya. Yang ada apa? Yang ada adalah egosentris. Yang ada mementingkan kepentingan pribadinya. Pas kumandang azan, dia nggak lihat kiri, nggak lihat kanan, nggak nengok kiri, nggak nengok kanan. Yang penting perutnya kenyang. Di mejanya sudah kumpul makanan. Dari apa? Mulai kolak, sop buah, goreng tahu, mie golosor, ya, dan segala jenis makanan. Nggak lihat ke kanan dan ke kiri. Ya, yang penting perutnya kenyang. Nah, amalan ini walaupun tadi ringan sebenarnya, tapi kalau hati berat, kalau hati tertutup, susah melakukan. Bukankah kalau kita lihat hanya segelintiran orang barangkali yang melaksanakan amalan-amalan mulia ini? Nah, mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan amalan mulia ini. Amalannya sebenarnya ringan, tapi kalau hati berat jadi tidak bisa melaksanakannya. Maka ya, kita harus mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kekuatan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemauan dan kemampuan kepada kita untuk melaksanakan amal-amalan mulia ini. Nah, kemudian di lanjutan khutbahnya itu kata Rasulullah SAW, siapa orang yang memberikan minum di bulan Ramadan, kalau tadi ceritanya makanan nih, kalau sekarang minuman. Barang siapa yang memberikan minum di bulan Ramadan kepada orang yang berpuasa, maka Allah kelak akan memberikan minuman dari telaganya Rasulullah SAW. Rasulullah itu punya telaga di akhirat kelak, ya, namanya telaga Kausar, Al-Haudul Kausar, telaga Kausar. Yang sekali minum air ini orang tidak akan pernah kehausan. Bahkan di hadis tersebut dijelaskan, kalau orang mendapatkan air minum dari telaga Rasulullah SAW ini, dia tidak akan pernah merasa haus sampai masuk ke dalam surganya Allah. Bayangkan, nanti ini konon katanya, ini kan baru katanya, tapi harus jadi keimanan kita. Semua manusia ini akan dihimpun di satu tempat namanya padang mahsyar. Kalau sekarang kita bertebaran, boleh memilih di tempat yang manapun, di belahan bumi manapun, di tempat yang enak manapun. Sekarang kita bisa milih, agak enak nih kayaknya di Bogor kota hujan. Kalau di Jakarta udah agak gersang-gersang, polusinya udah begitu berat, saya mau pindah aja ke Bogor karena Bogor masih cuacanya masih adem. Sekarang orang boleh milih, nanti di padang mahsyar nggak bisa milih. Ya, dikala tidak bisa milih tempat tinggal, matahari didekatkan. Konon hatanya hanya 14 meter saja. Bayangkan, hari ini ribuan bahkan jutaan mil sudah sedemikian rupa panasnya. Nanti kelak akan didekatkan. Maka ada orang yang keringatnya semata kaki, ada orang yang keringatnya selutut, ada orang yang keringatnya sepusaran, ada orang yang keringatnya seleher, bahkan ada orang yang tenggelam di keringatnya sendiri. Kalau tenggelam kan kebayang begini kan? Kalau tenggelam kan bukan begini, tapi begini berarti kan? Tenggelam dalam keringatnya. Haus sudah pasti. Tapi bagi orang yang memberikan minum di alam dunia pada bulan Ramadan kepada orang yang berbuka puasa, Allah akan berikan minuman dari telaganya Rasulullah, yang minuman itu dari sejak diminumkan sampai dia masuk ke dalam surga tidak akan membuat dia haus. Wah, ini luar biasa ya. Baiknya Allah dicontohkan oleh rendah hatinya Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat sekalian, Rasul ini memang nggak ada tanding, nggak ada banding ya kalau berbicara tentang cinta. Siapa cinta yang paling setia? Cintanya Rasul. Bahkan kesetiaannya Rasul ini mengalahkan cintanya seorang suami kepada istri, cintanya seorang istri kepada suami. Ya, cinta pasangan hidup ini bisa kalah dengan cintanya Rasul kepada umatnya. Sesaat sebelum beliau meninggal, yang terakhir beliau tanyakan adalah ummati. Sesaat dibangkitkan kelak, Rasul bertanya, aina ummati. Jadi umatnya yang nomor pertama. Jadi kalau berbicara tentang cinta, siapa cinta yang paling sejati? Adalah Rasulullah SAW. Beliau sanggup menunggu bertahun-tahun agar supaya umatnya selamat. Allahumma sholli
ala Sayyidina Muhammad. Tahu lagu ini? Tahu? Saya ulangi ya. Barangkali ada yang rada-rada ingat gitu. Sholli wa salim ya Rabbi ala Nabi Sayyidina. Ingat nggak? Lagu siapa ini? Ingat nggak? Ulangi. Sholli wa salim ya Rabbi ala Nabi Sayyidina. Kayak ingat tuh. Ku selalu mencoba. Tahu? Ayo tuh bareng-bareng. Kita maknai maksudnya lagu ini ya. Ku selalu mencoba untuk menguatkan hati dari kamu yang belum juga kembali. Ada satu keyakinan yang membuatku bertahan. Penantian ini kan terbayar pasti. 1, 2, 3. Nah, ayo tuh. Mau diulangi? Oke, saya salawatnya aja ya. Nanti pas rapnya gantian. Sholli wa salim ya Rabbi ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Ayo. Enggak apa. Lihat aku sayang yang sudah berjuang datang menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang, hatiku kau genggam. Aku takkan pergi menunggu kamu di sini. Siapa tuh? Jadi Rasulullah itu tidak akan pernah pergi, menunggu baliknya kita. Boleh kan? Saya terjemahkan lain ya, bebas-bebas saja. Coba kita lihat. Ku selalu mencoba untuk menguatkan hati. Saya baca tuh di dalam surah At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wallahu a'lam bimuradi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul min anfusikum, dari diri kalian, dari bangsa kalian, dari jenisnya kalian, maksudnya dari manusia, bukan bangsa malaikat. Azizun alaihi ma anittum, berat terasa penderitaannya olehmu. Ya, azizun alaihi ma anittum, gagah, berat terasa penderitaannya olehmu. Gini, jadi rasul ini nggak pernah mengeluh urusan umat di hadapan manusia. Jadi terlihat gagah begitu. Sedurjana apapun umatnya, Rasul tidak pernah mengeluh akan masalah umatnya. Padahal yang beliau rasakan adalah berat.
penderitaan umat Rasul merasakan. Jadi kalau umatnya banyak masalah, apalagi Rasul, karena masalah umat ini terpikirkan oleh Rasul. Bukan hanya sekedar waktu makan, pas Rasulullah waktu meninggal yang kepikiran umat, pas nanti dibangkitkan yang kepikiran umat. Pertanyaannya, ada nggak orang yang ingat orang lain kemana-mana? Ya, paling top kayaknya waktu makan saja. Ya, mau makan inget kan gitu ya, atau mau tidur inget gitu. Tetapi tidak setiap waktu. Rasul itu setiap waktu ingat kepada umatnya. Jadi senantiasa menguatkan hati gitu ya. Ku selalu menunggu untuk menguatkan hati dari kamu, dari kita maksudnya, yang belum juga kembali, yang belum sadar-sadar. Kapan mau sadarnya? Ya. Kapan mau sadarnya? Ditunggu kapan mau sadarnya. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang sadar. Nah, sahabat-sahabat sekalian, Rasul punya telaga Kausar. Ini akan diberikan kepada siapa? Kepada umatnya, yang umatnya memberikan minum kepada orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Ya. Mudah-mudahan kita semua diaku ya menjadi umatnya Nabi. Ya, amin ya. Amin, tapi tidak cukup amin saja. Lakukan amalnya. Kan itu ya. Setidaknya ayo di bulan Ramadan ini kita banyak-banyakin amal. Ada amal yang sederhana tadi. Berikan makanan kepada orang yang berbuka puasa. Nah, barangkali itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah mudah-mudahan ada waktu di kesempatan yang akan datang kita akan berjumpa kembali di saluran dan channel yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bagi pelanggan setia Kantara Kopi ada yang ingin bertanya seputar dari kultum Pak Ustadz tadi. Mungkin Maya ada nggak? Dari Akang aja Kang. Oke. Ya, aja. Atau saya ada yang bertanya. Boleh. Jadi saya kan teman-teman lagi buka jualan takjil Ustaz. Jadi kami itu hukumnya resepnya makanan itu kami belum tahu rasanya gimana. Jadi kami cobain tapi nggak ditelan. Itu hukumnya gimana Ustaz? Baik. Oh, mungkin tidak apa. Itu dulu. Ya. Baik. Ini udah berbicara tentang kesyariat ya. Tentang kesyariat saum. Baik. Saum itu menahan. Baik. Nah, terima kasih. Nah, ini calon-calon penghuni surga. Nah. Itu buat siapa maksudnya? Jangan buat saya. Oh iya, alhamdulillah. Baik, ini udah jadi saum itu, teman-teman sekalian, saum itu menahan segala sesuatu dari yang membatalkan puasa. Ya. Apa yang membatalkan puasa itu? Yang membatalkan puasa itu adalah memasukkan sesuatu ke lubang yang 5 dari mulai terbit matahari atau dari mulai fajar sampai terbenam matahari. Dari subuh, dari imsak sampai maghrib nih. Nah, itu disebut dengan puasa. Nah, terus yang tadi menyebabkannya apa? Memasukkan sesuatu apapun ke lubang yang 5. Lubang yang 5-nya mana? Lubang yang 5-nya pertama mulut. Jadi masukin sesuatu ke mulut itu nanti jadi batal puasanya. Catatannya kalau ditelen. Kalau ditelen. Kalau nggak ditelen batal nggak? Kalau nggak ditelan batal nggak? Ya nggak batal nih. Saya minum ya. Saya minum ini, tapi saya nggak telan, batal nggak? Nggak batal. Nanti teman-teman putri di sini, kalau misal kan lagi puasa kan itu, saya mah mau ngunyah permen aja biar seger gitu ya. Permen relaksa. Batal nggak kira-kira? Kagak batal. Kalau nggak ditelan. Yang menyebabkan batal itu ditelan. Sepanjang hari tuh es kunyah be ya biar seger, nggak ditelan-telan batal puasanya? Nggak batal. Paham ya?
Jadi yang menyebabkan batal itu memasukkan apapun ke dalam mulut kemudian ditelan. Yang menjadikan sebab batalnya itu ditelannya, bukan memasukkannya. Terus kalau nyoba makanan ditelan nggak? Ya tergantung. Nyoba makanannya ditelan apa enggak? Tapi biasanya kan kalau pengecap itu tenggorokan apa lidah? Kalau pengecap itu kan lidah, lisan kan? Jadi dikecap itu, dirasain itu kan di lidah nih. Urusannya dia apa dia asin, apa dia manis kan begitu. Apa dia asam kan itu adanya di lidah. Berarti kalau sebatas di lidah dia tidak membatalkan puasa. Nanti khilafiyah. Terus hukumnya gimana dong? Apakah mengurangi pahalanya berpuasa? Enggak. Ada yang ulama bilang makruh, ada yang bilang mubah. Mubah itu boleh. Jadi boleh. Tidak sampai mengurangi pahala puasa. Jadi mohon maaf ya, kalau puasa juga memang ada tata caranya, tapi jangan so apik ya. Misalkan contoh, sedikit-sedikit meludah. Sedikit-sedikit meludah. Pas ditanya, kenapa sih meludah terus? Kan saya sedang puasa. Nanti takut batal, saya nelen ludah. Nelen ludah nggak batal. Sepanjang ludah sendiri. Iya. Nelen ludah batal? Nggak batal sepanjang ludah sendiri. Sepanjang ludah yang belum tercampur dengan sesuatu yang lain. Darah misalkan kalau udah keluar dari gusi, nah itu sudah jadi batal. Dan ludahnya ya masih di dalam mulut. Kalau ludahnya sudah keluar, ya nggak bisa. Batal maksudnya. Ya jadi pertanyaan tadi, batal nggak? Kalau mencicipi makanan nggak batal, mubah. Ya gitu. Jadi untuk menjaga kesahan puasa, ikuti tata caranya, tapi jangan so apik juga ya. Jadi mentang-mentang lagi puasa sedikit-sedikit ngeludah kan gitu. Nggak begitu juga. Tetap agama itu mengajarkan memberikan kemudahan, tidak mempersulit ya. Wa ma ja'alna 'alaikum fid dini min haraj. Aku tidak menjadikan urusan agama ini sulit ya. Justru mudah. Justru dengan mengetahui kaidah-kaidah agama sebenarnya akan lebih mudah kita menjalani kehidupan. Semakin sulit karena kita nggak tahu kaidah-kaidahnya. Allahu a'lam. Barangkali itu ya. Bisa setia Dakara TV. Dapatkan terus informasi seputar pendidikan, bisnis UMKM IKN, serta energi dan lingkungan. Dapatkan terus notifikasi dari YouTube channel Dakara TV. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share YouTube channel ini.